Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Utomo SPD MA, Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Atap 2 Losarang. Ya, selamat siang Pak Eko. Nama saya Eko Rahmanto. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Hari ini saya ingin wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah sesuatu yang dihadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema ataupun rujukan moral dalam penyelesaian? Bolehkah Bapak menceritakan beserta cara penyelesaiannya? Baik, sebagai pemimpin tentunya kita sering sekali ya Pak ya dihadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang kaitannya itu mengandung unsur dilema etika ataupun bujukan moral gitu ya. Tentu saja itu kan kita identifikasi terlebih dahulu kenapa itu kita sebut dilema etika ataupun bujukan moral ya. Tentunya kalau bujukan moral sudah barang tentu jelas gitu ya bahwa kegiatan itu benar versus salah. Jadi otomatis saya pilih yang benar dong ya. Kalau dilema etika tentu kita sering dapatkan hal seperti itu. Jadi di mana dua hal yang benar sama dengan benar. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tentunya saya harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang benar, efektif, efisien, dan bertanggung jawab tentunya ya. Yang pertama saya lakukan adalah dengan saya mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan bahwa keputusan ini kan harus diterima oleh semua pihak gitu ya. Memang agak susah juga sih kalau kita ingin membuat satu keputusan yang bisa diterima oleh semua gitu ya, tapi paling tidak mewakili mayoritas dari apa yang diharapkan dari warga gitu ya. Tentu saja yang pertama saya akan komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya, dengan beberapa warga sekolah yang dalam hal ini saya percaya gitu. Kemudian saya juga menggunakan melihat dari sisi panutan gitu ya. Apa yang menjadi panutan bagi saya? Tentunya misalkan di sini adalah pejabat terkait yang memiliki integritas tinggi dan yang selama ini sudah terbukti dalam mengambil keputusan yang baik dan benar dan tentunya bertanggung jawab. Seperti itu Pak. Keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu, Pak? Contohnya gini Pak, kan banyak banget ya beberapa hal yang mengandung unsur dilema etika. Misalkan kalau di sekolah itu Pak, kan kita setiap akhir tahun itu kan dihadapkan dengan kelulusan siswa ya. Nah, kadang kan kita dilema di sini. Ada beberapa siswa yang dikategorikan secara kriteria ini tidak dikategorikan tidak bisa lulus, gitu kan? Baik dari segi kehadiran atau misalkan dari segi sikap, gitu ya. Tapi ada hal-hal lain juga yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Yang mana masa depan anak-anak, bahwa mereka juga punya hak untuk meraih masa depan yang lebih baik ke depannya, dan salah satu aksesnya itu melalui pendidikan ya. Itu maka untuk menghadapi hal itu kita perlu membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, dengan wali kelas melalui rapat pleno gitu ya, dan kita buka semua hati kita. Jadi di sini nanti akan di sini keputusannya yang saya ambil akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Itu jangka panjang anak ini. Manakala anak ini kita putuskan untuk tidak lulus, tentunya aspek-aspek yang lain harus kita pikirkan.
apakah psikologis anak siap, kemudian apakah yakin anak akan bisa melanjutkan terus sekolahnya. Nah, itu kan mengandung dilema, yang mana dua-duanya benar gitu ya. Itu kalaupun anak tidak diluluskan benar ya, meluluskan anak juga benar. Maka yang saya ambil keputusannya yang tentunya mengandung unsur-unsur sekiranya yang baik untuk jangka panjang gitu ya. Dan tentunya ketika keputusan diambil, kita perlu lihat ulang kembali gitu ya, dari keputusan yang sudah kita tetapkan itu. Begitu Pak contohnya. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, mana yang merupakan dilema etika atau mana yang termasuk dalam rujukan moral? Oh iya, mudah sekali sih Pak mengidentifikasinya. Kalau kasus kaitannya dengan rujukan moral itu kan jelas banget ya, bahwa kegiatan ini atau tindakan ini, hal ini sudah jelas-jelas melanggar aturan gitu ya, melanggar hukum lah, seperti itu. Misalkan contohnya kita kan sering dihadapkan sekolah itu kadang ditawarkan hal-hal yang kaitannya dengan misalkan promo dari penerbit misalkan ya, yang mana itu memberikan kita itu misalkan untuk kepala sekolah misalkan dimudahkan mendapatkan keuntungan misalkan gitu ya. Padahal di satu sisi ini dibutuhkan atau tidak gitu ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka, sumber belajar itu kan bisa dari manapun ya kan. Kalau ketujuannya itu jelas bahwa hal tersebut kan tidak dibolehkan misalnya secara aturan, kan dalam peraturan juga kan tidak boleh memperjualbelikan ya kan buku kepada siswa tanpa persetujuan dari orang tua misalkan, atau yang memberatkan lah seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu, mudah saja sih. Kalau contoh lagi misalkan ya, misalkan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan ya kan, sebuah kegiatan dan di sana itu ada pengelolaan keuangannya gitu. Nah, ketika misalkan ada laporan kelebihan dari anggaran dari kegiatan itu, tentunya kan itu harus realisasi peruntukannya harus sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh dong serta-merta misalkan kita salah gunakan. Itu jelas termasuk rujukan moral. Kalau kita mau mengikutinya, kita terima saja misalkan. Itu termasuk rujukan moral. Jadi gampang saja sih ya. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang diakui secara umum gitu ya, benar salah gitu ya, tentu saja itu jelas rujukan moral kalau menurut saya. Begitu Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, tentu saja kita sering ya dihadapkan dengan beberapa keputusan yang sama-sama dua-duanya itu benar, mengandung nilai kebajikan. Tentu saja prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan itu harus kita lakukan. Misalkan dengan melihat panutan kita, misalkan dalam mengambil keputusan seperti apa gitu ya. Kemudian kita buka ruang kolaborasi dengan rekan-rekan yang kita anggap percaya ya, kemudian mewakili gitu. Sehingga akhirnya dari keputusan yang dua-duanya benar itu bisa kita ambil prioritas yang memang sangat dibutuhkan sekali gitu ya, dibutuhkan sekali dan mengakomodir ya kepentingan orang banyak. Itu seperti itu. Jadi seperti itu strateginya Pak. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkahnya yang pertama gitu ya, kita mengidentifikasi dulu keputusan yang akan kita ambil itu ya, berdasarkan apa yang kita hadapi seperti itu. Kemudian dengan cara misalkan tadi membuka ruang dialog dengan pihak yang lain terkait dengan masalah yang dihadapi untuk kita ambil keputusannya gitu ya. Dan itu pun tidak selesai ketika sudah kita sepakati keputusannya, pun tetap kita harus
lihat ulang kembali keputusan yang sudah kita ambil itu, untuk barangkali bisa dicari opsi yang lainnya, atau kita sering katakan ada investigasi opsi trilema ya, sehingga barangkali masih ada lagi gitu ya, hal-hal lain yang sekiranya tidak terduga sebelumnya, sehingga bisa kita ambil sebagai sebuah keputusan yang baik. Begitu Pak. Hal-hal apa saja selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang menurut saya anggap efektif adalah dalam mengambil keputusannya, yaitu dengan kita selalu membuka ruang dialog, gitu ya. Jadi artinya keputusan yang kita ambil itu tidak serta-merta hasil dari apa yang kita pikirkan sendiri, gitu. Karena apa? Ketika kita membuka ruang dialog, ide-ide akan muncul dari orang lain, gitu ya. Tentunya orang lain pun yang sudah kita anggap sebagai panutan, gitu ya. Sudah terbiasa kita lihat dia dalam mengambil kebijakan atau keputusannya itu memang baik, gitu ya. Seperti itu Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kadang kaitannya itu biasanya kan dengan dipengaruhi dengan perasaan ya, kadang seperti itu. Ada muncul rasa kasihan, begitu kan? Dibenturkan dengan kepentingan orang banyak, begitu. Nah, disitulah kita pentingnya menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang kita pegang ya, seperti tadi melihat tokoh panutan, kemudian melihat lagi secara aturan, kemudian kita lihat juga diskusi dengan orang-orang yang selama ini kita anggap penting bagi kita. Jadi saya rasa itu yang menjadikan keputusan kita itu mendekati sebuah keputusan yang memang diharapkan, dibutuhkan, gitu ya, bisa mengakomodir semua. Apakah Anda memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Oke, kalau untuk masalah penyelesaian kasus dilema etika, tentu saja saya tidak menargetkan sesuai dengan waktu yang ditargetkan, misalkan gitu ya. Jadi kadang kasus-kasus seperti itu kan muncul secara mendadak saja, dan sebisa mungkin kalau menurut prinsip saya pada saat itu juga ya kita harus lakukan eksekusi, gitu ya, sambil kita identifikasi dulu kasusnya ini sejauh mana tingkat kepentingannya. Misalnya ketika mesti urgent harus segera dilakukan, ya harus segera saat itu juga, gitu ya. Tapi ketika masih bisa membutuhkan waktu untuk kita planning dalam penyelesaiannya, bisa jadi itu kita tentukan target, kapan mau kita lakukan, bisa seperti itu. Jadi dilihat tergantung dari unsur kepentingan dari keputusan yang akan kita ambil itu, gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda di dalam penyelesaian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas sekali ya, tentunya dalam penyelesaian masalah kasus seperti itu yang disebutkan, tentu saja saya tidak bisa berdiri sendiri Pak. Ya, ada beberapa unsur yang terkait untuk menguatkan saya sebagai pimpinan, gitu ya. Karena pimpinan juga kan nggak bisa absolut ya. Untuk menentukan hal apapun, sehingga yang dikhawatirkan keputusan yang diambil itu tidak bisa masuk ke ruang hati setiap warganya, gitu. Jadi perlu adanya satu diskusi atau komunikasi yang terbuka seperti itu. Jadi membuka pikiran kita Pak, sehingga kita mampu menerima masukan, gitu ya, kemudian ide-ide, sehingga itu bisa saya ramu sebagai pimpinan itu untuk membuat sebuah keputusan yang bisa mendekati sempurna lah, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Baik Pak, tentu saja meskipun sebagai seorang pemimpin adalah
sama halnya dengan manusia, bahwa manusia itu kan pada hakikatnya tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan pun sebagai pimpinan itu tetap harus memperhatikan hal-hal lain yang sekiranya bisa menguatkan dari seorang pimpinan itu dalam mengambil keputusan. Tentunya hal-hal yang menarik di sini bahwa sebagai pemimpin itu harus memiliki sikap terbuka, ya, sikap terbuka untuk menerima masukan, ide-ide, sehingga itu bisa menjadi bahan yang bisa diramu untuk memperkuat dalam memberikan sebuah keputusan yang diharapkan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih kesempatan pada hari ini wawancara bersama Pak Utomo SPDMA, Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Atap 2 Losarang, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Sindang, Bapak Haji Cecep Mujamil SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Eko Rahmanto. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada hari ini saya ingin wawancara Bapak berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang dihadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema ataupun bujukan moral dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Terima kasih Pak Eko Rahmanto ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ya di Eko sebagai dari kami sebagai guru di SMP 1 Sindang ya. Saya berterima kasih ke Pak Eko sudah bisa datang di tempat kami di sini, dan selamat juga buat Pak Eko sudah lolos sebagai CGP. Mudah-mudahan sebentar lagi C-nya atau calonnya sudah hilang dan betul-betul sudah menjadi guru penggerak. Ya. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa betul sering terjadi ada dilema dan etika moral ya, bahwa sebagai pimpinan kami udah menjabat sebagai kepala sekolah itu udah 15 tahun. Memang sering sekali terjadi hal-hal seperti itu. Ada dilema ya, dilema itu semacam dua hal yang harus kita mengambil salah satu keputusan secara bijak dan bahkan mungkin adil, walaupun terkadang ya harus sedikit mengorbankan sesuatu, tapi pada intinya bahwa kalau ada dilema, tetap dilema itu harus kita selesaikan. Walaupun ya terkadang juga bertentangan dengan etika moral antara benar dan salah gitu ya. Antara ya bagaimana kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat atau sosial. Sebagai suatu contoh, bahwa misalkan begini, di sekolah itu katakanlah ada guru yang kurang rajin gitu ya. Secara moral guru itu harus ya ada penegakan aturan, tapi kita juga di situ terkadang ada dualisme, apakah aturan yang akan ditegakkan atau mungkin ada secara moral gitu ya,
kita pendekatan dulu secara humanis ya. Jangan dulu lah gitu, jangan dulu ke penegakan aturan. Kalau langsung ke penegakan aturan kan kasihan. Bagaimana dengan nasib guru tersebut, bagaimana dengan keluarganya, gitu ya. Nah, makanya kita melakukan pendekatan dulu, ngobrol dulu secara baik-baik, secara humanis, dengan melakukan pembinaan, pengarahan, seperti itu. Diharapkan dengan adanya pembinaan, ya ada perubahan, seperti itu. Ini contohnya. Pertanyaan berikutnya Pak, dari dilema etika tadi yang Bapak sampaikan, keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu Pak? Iya. Dari dilema itu kita harus mengambil yang paling sedikit resikonya. Ya. Kalau kata orang tua itu harus bisa menimbang antara manfaat dan madaratnya gitu. Ya. Jadi di sini kalau memang ya tadi kalau kita menegakkan secara aturan jelas mungkin guru tersebut ya dalam hal penegakan disiplin apakah misalnya pangkatnya diturunkan atau juga mungkin SK berkalanya ditunda, kenaikan pangkatnya ditunda atau bahkan yang paling berat itu diberhentikan. Tapi kan tetaplah kita juga ya secara moral tidak mesti harus demikian gitu. Jadi harus ada secara bertahap lah, bertahap melalui pendekatan-pendekatan, pembinaan-pembinaan seperti itu. Di dalam modul yang saya pelajari ada dua dilema, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, menurut Bapak, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, yang mana ini merupakan dilema etika atau yang mana ini merupakan rujukan moral? Dilema etika itu dilema etika ya. Dilema etika itu ya tadi secara aturan bagaimana, secara kebijakan juga bagaimana gitu ya. Kemudian moral antara rujukan antara benar salah seperti itu. Jadi ya sekali lagi bahwa kita itu harus bisa memilih dan memilah, sekaligus juga kita harus pandai mengambil sikap, mengambil kebijakan mana yang terbaik gitu. Jangan sampai kita salah mengambil sebuah keputusan yang akhirnya nanti berdampak ya baik secara moral maupun material kepada yang bersangkutan, kepada seseorang misalnya, baik kepada guru maupun kepada anak. Jadi tidak semestinya kita harus langsung menegakkan aturan, tapi kita juga mungkin harus melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanis seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Dalam pengambilan keputusan ya tadi hampir mirip gitu ya antara perasaan secara moral juga secara aturan begitu. Jadi di sini kita itu sekali lagi harus bijak. Yang penting sekali lagi kita mengurangi dampak atau akibat yang seminim mungkin ya, menghindari dampak yang kurang baik atau yang dampak yang buruk, tapi kita tetap menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima sekaligus bisa menyelesaikan masalah dan sekaligus bisa menjadi sebuah solusi itu. Adakah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Ya. Langkah-langkah atau prosedur yang kita ambil ya, kita yang pertama adalah mengumpulkan berbagai informasi ya, baik secara fakta, data maupun juga masukan dari berbagai pihak. Kemudian setelah data itu lengkap, kita baru
mempelajari, menganalisa informasi tersebut, kemudian kita mencoba untuk mengambil alternatif atau keputusan apa yang harus diambil tadi. Apakah tadi mungkin aturan atau moral gitu ya, pembinaan itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Iya. Saya berkali-kali menghadapi beberapa persoalan, beberapa masalah yang pasti bahwa kita itu dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi berbagai macam dilema, kita harus senantiasa berpikir tenang, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, dan tidak dengan emosi. Itu kita yakin bahwa setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya, bisa melalui musyawarah atau juga bisa melalui dilakukan secara keluargaan atau secara personil, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Iya, tantangan pasti ada, ya pasti ada tantangan itu. Ya tadi antara aturan dengan perasaan. Secara aturan ini harus ditegakkan, tetapi secara perasaan terkadang nggak enak gitu ya. Nah tapi ya kita juga ya, kalau betul-betul menegakkan aturan kan dampaknya bisa lebih parah gitu. Makanya kita melakukan pendekatan secara moral dulu ya. Apakah Anda memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut, Pak? Ini sifatnya situasional ya. Jadi kita kapan menyelesaikan masalah atau persoalan itu, baik dilema etika ataupun dilema moral. Jadi lihat situasi dan kondisi, kemudian lihat waktunya kapan gitu, harus kita mengambil sikap ya menyelesaikan masalah tersebut. Karena ya kita tidak boleh istilahnya terburu-buru begitu untuk mengambil sebuah keputusan atau dalam penyelesaian masalah. Tapi kita lihat dulu persoalannya, masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa. Kalau memang sudah ditemukan solusi yang tepat, harus kita lakukan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menangani pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya, banyak ya. Termasuk rekan-rekan guru senior atau teman-teman yang lainnya, karena kita juga atau dari dinas pendidikan ya, dari pengawas dan sebagainya ya, bahwa kita dalam mengambil keputusan supaya lebih matang, lebih objektif, kemudian lebih tepat, maka kita juga sering sekali kita minta masukan, saran dan pendapat dari pihak lain gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Iya, betul. Bahwa ya kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, baik secara dilema etika maupun secara dilema moral, bahwa kita sekali lagi jangan terburu-buru ya. Kita lihat dulu pokok masalah itu ya, kemudian kita pelajari dulu secara detail apa sih masalahnya, kemudian apa sih yang melatar belakanginya, kemudian dampaknya juga seperti apa. Nah, kemudian solusinya, penyelesaian masalahnya seperti apa. Karena tadi kalau memang solusinya sudah ditemukan, maka memang harus penegakan aturan ya, penegakan aturan.
Tapi kalau misalnya ada cara lain, ada jalan lain yang lebih tepat, lebih baik, ya kita cari yang lebih baik saja. Apakah secara musyawarah atau secara keluargaan, secara personil, pendekatan-pendekatan yang lebih humanis saja. Terima kasih atas waktunya wawancara pada hari ini. Bersama saya Pak Haji Cecep Mujamil SPD MSI, Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.